الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa menegakkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Ada sebagian orang yang kalau menghitung dalam satu hari itu sholatnya hanya sebentar saja, dengan arti bahwa ibadahnya itu hanya sebentar saja. Kalau kita hitung satu kali waktu sholat, misalnya kita sholat dalam satu kali waktu 5 menit, sedangkan ada 5 waktu dalam sehari, maka terdapat 25 menit dalam sehari. Apabila kita memandang bahwa sehari itu kita hanya beribadah 25 menit saja dalam skala 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentu ibadah kita sangat kecil sekali dibandingkan 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Namun ternyata tidak demikian. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam menyebutkan bahwa lamma alima al-haqqu minka wujudul malal lawwada laka ta'at. Lamma alima al-haqqu, ketika Allah ini memang sudah mengetahui bahwa di dalam diri kalian wujudul malal, kalian ini punya sifat bosan, maka lawwada laka ta'at, mengantisipasi itu Allah sudah menyediakan taat yang bervariasi. Jadi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak monoton hanya sholat 5 waktu saja. Sholat itu merupakan ketaatan, tapi itu bagian salah satu daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketaatan-ketaatan yang lain di luar sholat. Misalnya, kita sebagai kaum laki-laki berangkat ke tempat kerja jam 7 pagi, pulang sore. Apakah itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Talabul halal fardhun ba'dal fardhun." Mencari rezeki yang halal itu merupakan sebuah kewajiban setelah orang melaksanakan kewajiban sholat. Jadi kalau orang sudah melaksanakan sholat, ada kewajiban berikutnya yang harus dia tunaikan, yaitu adalah mencari rezeki yang halal. Berarti kalau kita berangkat pagi pulang sore, itu kita tidak sedang
mencari dunia, tapi kita sedang melaksanakan sabdanya Rasulullah SAW berupa mencari harta yang halal. Namun ada yang berangkat kerja, bagi yang sudah pensiun, yang sudah hidupnya kecukupan, sudah financial freedom misalnya, setiap hari datangnya ke masjid, dia zikir kepada Allah, ya itu merupakan ibadah juga, tidak salah juga. Kata Rasulullah SAW, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha amalikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqid dhahab wa khairul lakum min an turku aduwakum fatadribu a'naqahu wa yadribu a'naqakum dzikrullah." Mau gak kamu ini aku kasih tahu ada sebuah amalan yang paling menjadikan orang tinggi derajatnya, yang amalan ini lebih baik daripada kalian berjihad melawan orang kafir, yaitu adalah zikrullah. Jadi kalau ada orang hobinya zikir, itu sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih usia sekolah, bagi yang masih mahasiswa, bagi yang jadi santri, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Barang siapa yang keluar rumah dalam rangka untuk mencari ilmu, Rasulullah tidak menyebut hanya ilmu agama tidak, tapi mencari ilmu apapun, yang penting tidak ilmu sihir, tidak ilmu sanad, yang penting ilmunya adalah ilmu baik. Orang tersebut sedang berada fi sabilillah, di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji', sampai dia pulang. Bagi ibu-ibu yang berada di rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, disebutkan wajihadul mar'ah husnul taba'ul. Jihadnya seorang perempuan ibu rumah tangga adalah menjaga, merawat keluarganya dengan baik. Bagi para bisnismen, Rasulullah SAW bersabda, "At-tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Para bisnismen, para pedagang, para saudagar yang dia orang yang jujur, bisa dipercaya, mahkamnya adalah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan profesi-profesi yang ada di dunia ini, yang semuanya asalkan halal didukung oleh Nabi Muhammad SAW. Namun karena ini zahirnya adalah amal duniawi, untuk bisa menjadi amal ukhrawi, bisa menjadi amal taat, bisa menjadi amal ibadah, kuncinya adalah niat. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu yang jam 3 subuh, pulangnya jam 10 malam, kita katakan bahwa dia keduanya tidak. Barangkali dia punya tanggungan hutang yang banyak yang harus dia lunasi, barangkali bisnisnya sudah masuk, dia harus mengurai. Itu semua adalah amal-amal taat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk variasinya. Jadi kita tidak bisa menjadi kalau ibadah itu hanya satu-satunya berupa sholat, tidak. Sholat itu wajib iya. Namun ada ibadah-ibadah lain, mencari nafkah yang halal, belajar, jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya, menjadi petani dan lain sebagainya, merupakan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjalankan ibadah kita. Kalau begini caranya, kita bisa beribadah kepada Allah tidak 20 menit dalam 25 menit dalam sehari. Namun kita bisa beribadah kepada Allah 24 jam sehari. Bahkan tidur kita bisa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita niati kita tidur supaya kita bisa menjaga stamina. Besok lagi kita harus mencari rezeki yang halal, mencarikan rezeki untuk anak kita yang sedang sekolah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidur saja kita bisa diniati dengan ibadah. Kita tidur kasih, habis insya Allah tidur kita niati, nanti malam jam 3 kita berada bisa bangun, baru tidurnya kita itu sepanjang tidur itu bisa bernilai ibadah kalau kita niati dengan niat yang baik. Kalau kita niati juga daripada melek, kita buat merugi orang, kita buat maksiat kepada Allah, lebih baik tidur. Maka tidurnya yang seperti ini juga bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini ceritanya, kita bisa mengabdi kepada Allah tidak hanya 25 menit dalam sehari dalam 5 waktu kita, namun adalah 24 jam dalam sehari kita
kita dedikasikan hidup kita 24 jam ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.